Kita semua kan pengen beruntung ya, tapi gimana kalau kuncinya itu sebenarnya udah ada di tangan kita sendiri? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas satu ide yang kelihatannya simple, tapi wow, dampaknya luar biasa. Kerajinan. Rajin adalah ibu keberuntungan. Mungkin kedengarannya agak klise ya, tapi maknanya ini dalam banget. Ini bukan berarti keberuntungan itu nggak ada loh. Tapi pepatah ini seolah-olah ngingetin kita kalau keberuntungan yang sejati itu jarang banget datang karena kebetulan. Ia itu buah dari kerja keras yang kita tanam hari demi hari. Jadi, ini pertanyaannya. Apa keberuntungan itu murni untung-untungan atau ada sesuatu yang bisa kita lakukan buat mengundang dia datang? Banyak dari kita kan berharap sama hoki, tapi sering lupa kalau kesempatan terbaik itu justru datang ke orang-orang yang udah siap. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Biar lebih paham, coba deh kita lihat sebuah hikmat kuno. Ayat dari kitab Amsal ini ngasih kita gambaran dua jalan yang kontras banget. Dua pilihan sikap yang ujung-ujungnya menentukan hasil akhir kita. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Oke, poin pertama yang penting banget nih. Kerajinan itu bukan sekedar daftar kerjaan yang kita centang. Bukan, kerajinan itu cerminan karakter. Jadi ini bukan soal apa yang kita kerjakan, tapi bagaimana kita mengerjakannya. Dan itu nunjukin siapa diri kita sebenarnya. Nah, ini dia perbandingannya. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada tangan yang lamban. Hasilnya, ya kemiskinan, kekurangan. Tapi, di sisi lain, ada tangan yang rajin, yang menanam, merawat, dan akhirnya panen besar-besaran. Beda banget ya. Ini bukti nyata kalau sikap kita itu benar-benar menentukan hasil akhirnya. Dan ini nggak berhenti di soal materi aja loh. Ayat ini nunjukin dampaknya ke status dan kebebasan kita. Orang yang rajin itu dapat kepercayaan buat megang kekuasaan, entah itu di kerjaan atau di komunitasnya. Sebaliknya, malas-malasan malah bisa berujung ketergantungan atau kerja paksa. Intinya, kerajinan itu ngasih kita pilihan, sementara kemalasan justru mengambil pilihan itu dari kita. Terus, apa aja sih resep dari kerajinan itu? Nah, ini dia 3 elemen kuncinya. Pertama, kesungguhan hati. Artinya kita ngerjain sesuatu dengan tulus, benar-benar peduli. Kedua, disiplin. Kita terus jalan meskipun lagi nggak mood atau rasanya berat. Dan ketiga, kesetiaan. Kita komitmen sama kualitas dari awal sampai akhir. 3 pilar ini nih yang ngebangun karakter orang rajin. Oke, tadi kita udah ngomongin kenapanya. Sekarang yuk kita lihat gimananya. Gimana caranya sebuah sikap bisa jadi hasil yang nyata. Nah, di bagian ini kita akan melihat perjalanannya. Dari sebuah prinsip menjadi praktek, dari kerajinan menjadi berkat. Wah, ini relevan banget ya di zaman sekarang. Kita kan hidup di dunia yang serba instan. Tapi seperti yang kita tahu, jalan pintas itu seringnya nggak aman. Keberhasilan yang sejati, yang benar-benar kokoh dan tahan lama, itu dibangun lewat jalan yang mungkin lebih panjang, tapi pasti. Dan kayaknya nggak ada contoh yang lebih pas dari prinsip ini selain William Carey. Kisah hidupnya itu bukti nyata kalau dampak yang besar itu seringkali lahir dari ketekunan yang luar biasa. Jelas banget, keberhasilannya yang monumental itu nggak terjadi dalam semalam. Dan ini dia rahasianya, proses. Selama puluhan tahun, Carey itu ngerjain 3 hal ini tanpa kenal lelah. Menerjemahkan, butuh sabar yang luar biasa. Mengajar, butuh energi yang gak ada habisnya. Dan melayani, butuh hati yang tulus. Ini bukan lari sprint, tapi maraton. Dan maraton ketekunan inilah yang pada akhirnya mengubah sebuah bangsa. Oke, kita udah lihat betapa pentingnya kerajinan dalam pekerjaan. Tapi prinsip ini nggak berhenti di situ aja. Gimana kalau kerajinan itu juga jadi kunci buat pertumbuhan batin kita? Yuk, kita lihat gimana konsep ini berlaku dalam kehidupan rohani. Ternyata prinsipnya sama persis. Pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang pasif, yang terjadi gitu aja. Kita diajak untuk rajin. Rajin berdoa, rajin membaca, rajin melayani, dan rajin berbuat baik. Ini bukan soal ngerjain pas lagi pengen aja, tapi menjadikannya sebuah kebiasaan. Persis kayak otot, iman kita itu bakal makin kuat kalau dilatih terus secara konsisten. Dan ayat ini, merangkum semuanya dengan sempurna. Ada peringatan keras loh di sini, jangan jadi lamban atau apatis secara rohani. Sebaliknya, kuncinya ada di 2 hal, iman dan kesabaran. Ini kombinasi yang kuat banget, percaya sama janjinya dan sabar ngejalanin prosesnya. Nah, itu dia resep untuk ketekunan rohani.
Kita sudah menjelajahi kenapa kerajinan itu penting dan di mana aja kita bisa menerapkannya. Nah, sekarang mari kita tarik semua benang merahnya menjadi sebuah kesimpulan yang mantap. Ini dia inti dari semua pembahasan kita. Keberuntungan yang sejati itu bukan kayak menang lotre, sama sekali bukan. Ia itu lebih mirip seperti kita lagi nyusun mozaik yang indah, satu kepingan demi satu kepingan, lewat usaha kecil yang setia, setiap hari. Jadi, ini dia panggilannya buat kita semua. Bukan cuma di satu area, tapi secara menyeluruh. Mari kita rajin dalam pekerjaan kita, rajin dalam kebaikan kita ke sesama, rajin dalam pelayanan kita kepada Tuhan, dan rajin juga dalam membangun diri kita sendiri jadi lebih baik. Dan sebagai penutup, ingat ini ya, setiap usaha kecil kita itu nggak ada yang sia-sia. Kerajinan kita adalah cara kita membangun jalan, setapak demi setapak. Dan pada akhirnya, Tuhan bisa memakai jalan yang kita bangun itu untuk membuka pintu keberkat yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda akan rajin, tapi di mana Anda akan mulai. Nggak usah muluk-muluk langsung mengubah segalanya besok pagi. Coba deh, pilih satu area aja, satu langkah kecil. Jadi, di mana nih Anda mau mulai menanam benih ketekunan pertama Anda hari ini juga ya?